Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Wahyuningsih dengan NPM 21012 dan rekan saya Wardatul Lailiyah dengan NPM 21040. Kami praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen tahun 2023. Di sini kami ingin menjelaskan tentang laporan resmi modul 1 dan juga modul 2, yaitu modul 1 HTML atau Hypertext Markup Language dan juga modul 2 CSS atau Cascading Style. Di sini kami dari sesi Senin dan dari kelompok 14. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan resmi modul 1 yang berjudul HTML atau Hypertext Markup Language. Yang pertama ada latar belakang. Sistem Informasi Manajemen atau biasa kita kenal dengan singkatan SIM adalah sekumpulan atau sekelompok proses untuk mengolah data, menganalisis dan menampilkan data sehingga memiliki makna dan berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. SIM juga sangat bermanfaat dalam mendukung manajemen dalam mengambil keputusan dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Tujuan utama dari SIM ini adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu informasi untuk memudahkan pihak manajemen dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. HTML atau disingkat dengan Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar dan dapat disebut sebagai bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. HTML berbasis website menjadi fondasi dasar untuk pembuatan halaman website dengan eksistensi HTML. HTML dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh kolaborasi tim Berners-Lee Robert dengan Chai Lau dari organisasi Europa Organization for Nuclear Research. HTML sendiri diciptakan oleh perusahaan IBM atau International Business Machines sebagai perusahaan penjual perangkat keras dan juga perangkat lunak. Di dalam sektor produksi, semua barang menjadi banyak variasi. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan konsumen yang selalu meningkat, salah satunya kebutuhan akan produk elektronik. Pada penelitian ini, kami mendesain suatu website yang digunakan untuk memudahkan penjualan toko amanah elektronik yang melayani produk elektronik melalui platform online dan juga platform offline. Dari kegiatan laman website e-commerce toko amanah elektronik, diperoleh permintaan menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Dari permintaan tersebut, diperlukan membuat suatu website yang diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML yang bahasa pemrogramannya diawali dengan tag doctype dan elemen-elemen HTML lainnya hingga menjadi suatu website penjualan. Selanjutnya, kita masuk pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari praktikum HTML ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara merancang HTML atau Hypertext Markup Language pada penjualan barang elektronik. Selanjutnya kita masuk ke tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum dari modul 1 HTML ini adalah yang pertama, praktikan mampu membuat website pada penjualan barang elektronik dengan bahasa pemrograman HTML. Dan yang kedua, praktikan mampu mengoperasikan software Visual Studio Code untuk membuat website dengan bahasa pemrograman HTML. Dan yang ketiga, praktikan memahami fungsi tag yang ada pada bahasa pemrograman HTML saat membuat website. Selanjutnya, kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama ada pengertian sistem informasi. Sistem merupakan sebuah dasar pergerakan dalam seluruh kegiatan. Keberadaan sistem dalam segala bidang dapat diperlukan sekali tanpa adanya konsep dari sistem ini, maka kegiatan atau pekerjaan akan berjalan tanpa kendali. Sistem akan berjalan dengan baik apabila keseluruhan karakteristik sistem saling bersinergi untuk mencapai tujuan sesuai yang ditetapkan pada tahap awal. Segala bidang pekerjaan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang otomatisasi secara fisik terlihat jauh dan sulit, namun dapat diakses dalam sekejap mata hanya dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi. Tinjauan pustaka yang kedua ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau biasa kita kenal dengan istilah SIM adalah sekumpulan atau sekelompok proses untuk mengolah data, menganalisis dan menampilkan data sehingga memiliki makna dan berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan.
Dan untuk tinjauan pustaka yang ketiga ada pengertian website. Website merupakan kumpulan halaman digital yang berisi informasi berupa teks, animasi, gambar, suara, dan video, atau gabungan dari semuanya yang terkoneksi oleh jaringan internet. Jenis kategori website sendiri itu berbagai macam. Yang pertama ada website statis, ada website dinamis. Selanjutnya ada juga website interaktif. Tinjauan pustaka yang keempat ada pengertian pemrograman website. Pemrograman website adalah pembuatan aplikasi program dengan bahasa teks yang akan menghasilkan sebuah aplikasi yang diakses pada website. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka yang kelima, itu ada sejarah HTML. HTML sendiri dikembangkan oleh seorang ahli fisika, yaitu Tim Berners-Lee di Lembaga Penelitian CERN di Swiss. Ide awal dari pengembangan bahasa pemrograman dasar ini adalah sistem hypertext berbasis internet. Hypertext sendiri merujuk pada teks dengan referensi ke teks lain yang dapat diakses langsung oleh pengguna. Versi pertama HTML dirilis pada tahun 1991 yang terdiri dari 18 teks HTML. Kemudian, teks HTML terus diperbarui dengan atribut terbaru. Saat ini, berdasarkan HTML elemen reference yang dimiliki oleh Mozilla Developer Network, terdapat sekitar 140 HTML teks. Walaupun sebagian besar dari teks tersebut telah usang dan tidak didukung oleh browser versi terbaru, sebagai bahasa pemrograman dasar yang sangat populer, HTML menjadi website standar resmi. Spesifikasi HTML saat ini dipelihara oleh W3C atau World Wide Website Consortium. Selanjutnya, untuk pengertian HTML yang merupakan tinjauan pustaka yang keenam. HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menampilkan sebuah website. HTML termasuk dalam bahasa pemrograman gratis, artinya tidak dimiliki oleh siapapun. Pengembangannya pun dilakukan oleh banyak orang di berbagai negara dan bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan secara bersama-sama secara global. Dokumen HTML adalah dokumen teks yang dapat diedit oleh editor teks apapun dan disimpan dengan shell extension. Dokumen HTML punya beberapa elemen yang dikelilingi oleh teks atau tag. HTML merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur sebuah halaman website, dan HTML ini berfungsi untuk mempublikasikan dokumen online. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tinjauan pustaka perbedaan antara HTML dan HTML5. HTML5 adalah versi terbaru dari HTML dan merupakan standar baru untuk HTML, XHTML, dan HTML DOM atau HTML DOM. HTML5 ini sampai saat ini masih terus dikembangkan dan mayoritas browser modern sudah bisa mendukung HTML5. Ada beberapa aturan yang diterapkan untuk HTML5 seperti fitur-fitur baru harus berbasis HTML, CSS, DOM, dan JavaScript. Mengurangi kebutuhan plugin eksternal, contohnya Flash, error handling yang lebih baik, markup tambahan untuk menggantikan scripting. Salah satu fitur teknologi informasi adalah pembaruan atau perubahan berkala yang tidak dapat dihindari. Tidak ada bahasa yang tidak ditingkatkan atau versi terbaru, juga di HTML. Tidak ada pengecualian. HTML di sini pertama kali didesain ulang untuk menyempurnakan pengalaman internet bagi pengembang dan juga penggunanya. HTML5 ini juga bermanfaat bagi developer yang kita masukkan ke tinjauan pustaka, yaitu manfaatnya yang pertama untuk penanganan error yang persisten, yang kedua untuk semantik yang lebih baik, dan yang ketiga dukungan lebih lanjut untuk fitur website application. Dan yang keempat, website itu lebih responsif mobile menjadi lebih mudah. Dan yang kelima, elemen canvas. Yang ketujuh, elemen menu. Dan ke depan ada atribut data yang perlu dikonsumsikan dan juga cookies. Di sini, manfaat HTML5 mempengaruhi peralihan acuan developer ataupun pemakaian biasa. Beberapa di antaranya adalah browser diperoleh mobile lebih jarang crash daripada native application. Selanjutnya,
kita masuk ke pengertian dan juga kelebihan dari HTML. HTML sendiri memiliki banyak sumber dengan komunitas yang sangat besar dan penggunanya itu sangat luas hingga di berbagai negara. Bahasa pemrograman dijalankan di sebuah website browser. Dapat dipelajari dan dengan mudah dikembangkan oleh website pemula. Bahasa pemrograman memiliki struktur yang rapi dan konsisten sehingga mudah untuk dipelajari. Bahasa pemrograman open source atau gratis dan bahasa mudah diintegrasi dengan bahasa back-end seperti Node dan PHP. Selain itu, maintain dilakukan langsung oleh W3C dan digunakan untuk pembuatan struktur konten pada website yang dapat ditambahkan pada CSS seperti JavaScript. Karena kelebihannya tersebut, HTML juga memiliki banyak kekurangan. Yang pertama adalah penggunaan HTML murni hanya dapat diimplementasikan untuk halaman website statis. Untuk fitur yang lebih dinamis dapat menggunakan JavaScript atau bahasa pemrograman back-end. Yang kedua, bahasa pemrograman ini tidak mendukung user untuk menjalankan logik sehingga semua halaman yang dibuat harus dibuat secara terpisah walaupun menggunakan elemen yang sama. Dan yang ketiga, terdapat beberapa fitur baru yang terkadang kita tidak dapat digunakan pada browser lain. Dan yang keempat, ada perilaku browser yang tidak dapat diprediksi, membuat prosedur render teks baru yang terkendala. Selain itu, ada tinjauan pustaka tentang struktur HTML. Sebuah elemen HTML dapat bersarang di dalam elemen, misalnya teks, pembuatan tabel menggunakan HTML, kemudian kita masuk ke pengertian Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini merupakan software yang kita gunakan pada modul 1 dan juga modul 2. Visual Studio Code sendiri adalah sebuah kode editor gratis yang bisa dijalankan di perangkat desktop berbasis Windows, Linux, dan juga macOS. Kode editor ini dikembangkan oleh salah satu raksasa teknologi dunia yaitu Microsoft. Visual Studio Code adalah software editor yang powerful, tapi tetap ringan ketika digunakan. Ia bisa dipakai untuk membuat dan mengedit source codes berbagai macam pemrograman, misalnya JavaScript, TypeScript, dan Node. Bahkan Visual Studio Code juga kompatibel dengan bahasa dan runtime environment lainnya seperti PHP, Python, Java, dan juga Net. Visual Studio Code sendiri sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Artinya, tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Kode sumber dari Visual Studio Code ini dapat dilihat di link GitHub. Hal ini juga membuat Visual Studio Code menjadi favorit daripada pengembang aplikasi karena para pengembang aplikasi bisa ikut serta dalam proses pengembangan Visual Studio Code ke depannya. Dan di dalam Visual Studio Code ini banyak sekali elemen-elemennya seperti basic editing, IntelliSense, terus ada debugging, ada extension marketplace, ada GitHub integration. Dan Visual Studio Code ini memiliki kelebihan, dan kelebihannya itu yang pertama tersedia di banyak platform. Visual Studio Code dapat diinstal di platform Linux, macOS, dan juga Windows. Yang kedua, fitur yang disediakan itu lengkap. Dan yang ketiga, performanya itu sangat cepat. Dan yang keempat, dukungan arsitektur terbaik Visual Studio Code. Nah, selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah pengerjaan untuk studi kasus di modul 1 ini. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu studi kasus yang ingin kita jalankan melalui sebuah website. Di sini, suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan barang elektronik yang dapat diakses customer melalui website. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Dan berikut ini adalah skrip coding HTML website perusahaan yang kami buat untuk modul 1. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita dapat mengetahui output script coding HTML perusahaan yang kita inputkan kepada Visual Studio Code tadi. Nah, ini merupakan outputnya.
dari output script coding HTML di website perusahaan, terdapat tag HTML yang dipakai antara lain H1, H2, H3, HN untuk membuat heading. Elemen tag HL atau H1 ini digunakan untuk membuat judul utama atau judul halaman. Biasanya hanya digunakan sekali pada sebuah halaman. Elemen tag H2 untuk judul subbagian yang lebih kecil dari judul utama. Elemen tag H3 digunakan untuk judul subbagian yang lebih kecil dari H2. Elemen tag HN digunakan untuk judul subbagian yang lebih kecil dari HN-1. Tag P untuk membuat paragraf yang terstruktur dan mudah dibaca oleh pengguna. Kemudian terdapat tag HTML yang digunakan sebagai link. Nah, link ini digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web yang terletak satu folder dengan file HTML yang bertugas untuk menampilkan gambar. Kemudian tag A, kemudian kita masukkan link untuk menampilkan sosial media perusahaan. Kemudian kita masukkan tag BR yang digunakan untuk memisahkan baris dalam sebuah dokumen HTML. Tag ini tidak memiliki tag penutup. Tag B digunakan untuk membuat tulisan tebal. Tag ini memiliki tag penutup yaitu garis miring B. Tag U digunakan untuk membuat tulisan dengan garis bawah, dan tag ini memiliki tag penutup yaitu garis miring U. Kemudian ada tag HTML yang digunakan sebagai list atau mengelompokkan kalimat, yaitu LSI. Tag ini ditutup dengan tag garis miring LI. Lalu ada tag header yang digunakan untuk menandai header atau awalan web sebagai judul web. Tag ini ditutup dengan tag header. Kemudian ada tag footer digunakan untuk menandai bagian footer dan akhiran web. Tag ini ditutup dengan footer atau garis miring. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dan juga saran. Adapun kesimpulan dari modul 1 ini, yang pertama, berdasarkan output website, Elektra dapat disimpulkan bahwa praktikan telah mampu membuat sebuah website penjualan barang elektronik dengan bahasa pemrograman HTML. Dan yang kedua, praktikan telah dapat mengoperasikan software Visual Studio Code untuk membuat sebuah website penjualan barang elektronik dengan bahasa pemrograman HTML. Dibuktikan dengan praktikan telah dapat menuliskan skrip HTML untuk membuat website tersebut. Dan yang ketiga, praktikan telah dapat mengetahui fungsi tag yang digunakan dalam pembuatan website penjualan produk elektronik dengan bahasa pemrograman HTML. Dibuktikan dengan praktikan sudah mengetahui cara penggunaan beberapa tag seperti tag HN untuk membuat suatu heading, tag I untuk membuat form dan website sebagai font italic. Tag U digunakan untuk membuat font sebagai font underline dan masih banyak lagi. Adapun saran yang diberikan pada praktikum modul 1 ini, yang pertama, praktikan diharapkan dapat lebih teliti dalam melakukan penulisan skrip HTML untuk penulisan font bold, italic, underline, agar hasil output HTML nantinya sesuai yang diharapkan. Yang kedua, diharapkan dalam pembuatan website selanjutnya dapat menggunakan teks yang bervariasi sehingga output website dapat menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, praktikan dapat menghafal tag HTML agar praktikum dapat dengan mudah ketika menuliskan skrip HTML pada Visual Studio Code. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada modul 1. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya untuk menggunakan software Visual Studio Code pada pengaplikasian modul 1 ini. Di sini saya Wardatu Lailia, NPM 210-120-10040. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pengaplikasian pada software VS Code. Nah, pada modul 1 yaitu mengenai HTML. Nah, langkah yang pertama kita klik dulu bahasa pemrograman yang akan digunakan, yaitu dengan tanda seru. Nah, apabila sudah muncul tanda seru, kemudian doctype HTML sampai pada dengan title. Nah, pada title ini kita masukkan studi kasus atau PT yang akan kita gunakan. Nah, untuk ini kita membuat heading 1. Nah, pada heading 1 ini kita membuat nama pada PT kita, yaitu PT kami, yaitu PT Amanah Elektrik. Nah, selanjutnya setelah heading 1 kita masuk ke heading 2.
yaitu kita memasukkan latar belakang pada pendiri. Nah, setelah itu kita masukkan gambar praktikan 1 dengan praktikan 2, yaitu dengan memasukkan image spasi src, kemudian kita copy file yang kita gunakan. Nah, untuk mengukur panjang dan lebarnya agar sama, kita gunakan width sama dengan 200 dan height sama dengan 200. Untuk praktikan 1 dan 2 sama-sama 200. Kemudian kita lanjut ke deskripsi pada perusahaan, yaitu untuk membuat paragraf baru kita gunakan P untuk membuat paragraf baru. Nah, untuk B ini yaitu untuk membuat teks menjadi tebal atau bold. Nah, kita bold pada PT Amanah Elektrik. Selanjutnya, setelah itu untuk membuat garis baru kita gunakan BR. Setelah itu, ini merupakan pendiri dari PT Amanah Elektrik. Kemudian kita masuk lagi ke heading 2. Kita klik About Elektra. Nah, Elektra ini merupakan nama pada PT Elektrik atau logo pada Amanah Elektrik. Nah, setelah itu kita masukkan logo, yaitu sama dengan image src. Nah, untuk panjang dan lebarnya sama, yaitu width sama dengan 200 dan height juga 200. Kemudian kita deskripsikan Elektra, yaitu dengan membuat ini paragraf baru. Nah, Elektra ini penjelasannya. Nah, setelah itu kita tambahkan baris baru lagi, yaitu dengan heading 2, yaitu pada katalog pada barang elektrik. Nah, yang pertama ini untuk membuat list. Nah, kemudian kita gunakan OL, yaitu untuk penomoran. Ini OL ini untuk penomoran, sedangkan LI ini digunakan untuk katalog. Nah, katalog yang pertama itu ada setrika. Kemudian BR ini untuk membuat baris. Nah, pada setrika ini pada PT Elektrik ini memiliki 3 merek, yaitu Maspion, Philips, dan Panasonic. Nah, jangan lupa kita tambahkan juga gambar setrika, contoh gambar setrika. Nah, ini kita copy file yang ada di file kita. Setelah itu sama, kita gunakan LI lagi untuk katalog. Kita tambahkan gambar dengan image src. Untuk panjang dan lebarnya sama 200. Untuk BR ini untuk membuat baris. Nah, ini blender Panasonic, Philips, dan Sharp dengan harga demikian. Kemudian yang ketiga ada kipas angin, kita gunakan LI lagi untuk membuat katalog. Image src untuk menambahkan gambar pada kipas angin dengan ukuran 200, lebar 200, dan panjang 200. Kemudian kita tambahkan lagi baris baru, yaitu kipas angin Maspion dengan harga 400, kemudian kipas angin Panasonic dengan harga 459, dan kipas angin Cosmos dengan harga 195. Nah, kita membuat baris baru lagi. Nah, ini untuk katalog Magicom. Nah, kita tambahkan lagi image src pada gambar Magicom dengan lebar 200 dan panjang 200. Nah, kita membuat baris baru lagi dengan BR. Kemudian kita masukkan Magicom Sanken, Magicom Maspion, dan Miyako. Nah, yang terakhir ini kita buat katalog yang terakhir, yaitu kompor. Kita masukkan gambar pada kompor dengan tag image src, kemudian kita masukkan link filenya. Kemudian ini adalah sama, yaitu panjang yaitu ini lebarnya 200 dengan tingginya 200. Nah, untuk baris baru lagi ini untuk katalognya.
komporine kuantum dan Miyako. Setelah itu, sliding 1 dan 2 selesai, kita masuk ke heading 3, yaitu kita tambahkan kontak us. Nah, setelah kita tambahkan kontak us, jangan lupa untuk menambahkan. Nah, misalnya ini ada Instagram dari LSMI. Nah, ini untuk membuat link, kita tambahkan tag A, kemudian href. Nah, kita masukkan linknya, kemudian kita tambahkan gambar atau tulisan Instagram. Nah, dengan panjang lebar dan tingginya 35, kita buat 35, dan ini untuk gambarnya kita tambahkan src. Setelah itu, ini yang kedua yaitu sosial media dari praktikan pertama, kemudian sosial media dari praktikan kedua, dan ini kita tambahkan sosial media lain yang bisa kita hubungi, yaitu kami menambahkan Twitter. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan laporan resmi modul 2 yang berjudul CSS atau Cascading Style Sheet. Yang pertama, kita akan masuk pada latar belakang. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sekumpulan atau sekelompok proses untuk mengolah data, menganalisis dan menampilkan data sehingga memiliki makna dan berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Tujuan utama dari SIM ini adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu informasi untuk memudahkan pihak manajemen dalam meningkatkan kualitas keputusan yang diambil guna meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. CSS sendiri merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet yang berguna untuk mempercantik tampilan HTML atau menentukan bagaimana elemen HTML ditampilkan, seperti menentukan posisi, berubah warna teks atau background, dan lain sebagainya. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman awal di dalam website. CSS digunakan bersama dengan bahasa markup seperti HTML dan XML untuk membangun suatu atau sebuah website yang menarik dan memiliki fungsi yang berjalan baik. Dalam sektor produksi, semua barang menjadi banyak variasi. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan konsumen yang selalu meningkat, salah satunya kebutuhan akan produk elektronik. Pada penelitian ini, kami mendesain suatu website yang digunakan untuk memudahkan penjualan toko amanah elektronik yang melayani produk elektronik melalui platform online dan offline. Dari kegiatan laman website e-commerce, toko amanah elektronik diperoleh permintaan menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Dari permintaan tersebut diperlakukan suatu pemrograman digunakan untuk membuat website yang diharuskan membuat skrip bahasa pemrograman HTML yang dibuat lebih menarik dengan bantuan CSS. Agar proses desain website lebih mudah, maka digunakan sebuah framework yaitu Tenwin. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Pada praktikum CSS modul 2 ini, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara mengaplikasikan CSS atau Cascading Style Sheet pada website penjualan barang elektronik. Dan yang ketiga, kita akan masuk ke tujuan praktikum. Tujuan praktikum CSS modul 2 ini yang pertama adalah praktikan mampu memahami konsep dari selektor pada CSS atau Cascading Style Sheet, yaitu class dalam pembuatan website penjualan barang elektronik. Yang kedua, praktikan mampu memahami cara penulisan sintak CSS atau Cascading Style Sheet menggunakan internal CSS style dalam pembuatan website penjualan barang elektronik. Dan yang ketiga, praktikan dapat mendesain website penjualan laptop menggunakan CSS dengan bantuan framework Tenwin. Selanjutnya, kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Di dalam modul 2 ini, kita menggunakan beberapa tinjauan pustaka yang bersumber dari buku dan juga jurnal, serta bantuan website. Di sini, untuk tinjauan pustaka yang pertama, yaitu pengertian sistem informasi. Sistem merupakan sebuah dasar pergerakan dari seluruh kegiatan. Keberadaan sistem dalam segala bidang sangat diperlukan. Tanpa adanya konsep sistem ini, suatu kegiatan atau pekerjaan di dalam perusahaan itu menjadi tidak terkendali atau bahkan tidak berjalan. Yang kedua, ada pengertian sistem informasi manajemen atau SIM.
Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sekumpulan atau sekelompok proses untuk mengolah data, menganalisis dan menampilkan data sehingga memiliki makna dan berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka yang ketiga, yaitu pengertian website. Website merupakan kumpulan halaman digital yang berisi informasi berupa teks, animasi, gambar, suara, dan video atau gabungan dari semuanya yang terkoneksi oleh internet, sehingga dapat dilihat oleh seluruh siapapun yang terkoneksi jaringan internet. Jenis kategori website sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada website statis, dan yang kedua ada website dinamis, serta yang ketiga ada website interaktif. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka yang keempat, ada pengertian pemrograman website. Pemrograman website adalah pembuatan aplikasi program dengan bahasa teks yang akan menghasilkan sebuah aplikasi yang diakses pada website browser. Dalam mempelajari pemrograman website ini, perlu diketahui pemahaman beberapa bahasa teks yang dibutuhkan dalam pembuatan satu halaman website, yaitu HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Di dalam website sendiri ini, kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama ada internet, yang kedua ada World Wide Web, dan yang ketiga ada website, dan yang keempat ada website server, yang kelima ada URL, yang keenam ada HTTP, dan yang ketujuh ada DNS, serta yang kedelapan ada IP, yang kesembilan ada hyperlink, dan yang kesepuluh ada website browser. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka yang kelima, yaitu tools pembuatan website. Di dalam pembuatan website sendiri itu memiliki beberapa tools yang digunakan untuk pendukung dalam pembuatan website yang kita rencanakan. Yang pertama ada text editor, yang kedua ada web browser, yang ketiga ada website server, yang keempat di sini ada penjelasan tentang beberapa pendukung di dalam web browser seperti Apache, MySQL, PHP, PHPMyAdmin, FileZilla, FTP Server, Tomcat, dan juga XAMPP Control Panel. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka yang ke-6, yaitu sejarah CSS. Cascading Style Sheet dibuat sekaligus dikembangkan oleh Word with Consortium atau W3C di tahun 1996. Alasan dikembangkannya sistem ini pun sangat sederhana. Dulu, HTML tidak dilengkapi dengan teks yang berfungsi sebagai alat untuk format halaman, sehingga lahirlah CSS yang memiliki kelengkapan elemen yang membantu pada proses membuat website. CSS sendiri digunakan dalam mengatur warna pada teks, jenis font untuk teks, baris antar paragraf, ukuran kolom, dan juga jenis background. Meskipun mudah, CSS memiliki banyak kelebihan, terutama jika digunakan dalam penyajian tampilan yang menarik untuk dokumen HTML. Penyajian tampilan dalam dokumen HTML ini mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit alias kompleks. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa CSS digunakan pada sebuah atau semua website yang ada di internet pada saat ini. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka yang ketujuh, yaitu pengertian CSS. CSS sendiri memiliki kepanjangan yaitu Cascading Style Sheet yang digunakan oleh website designer untuk mengatur style elemen yang ada dalam halaman website mereka. Kemudian di dalam CSS sendiri kita akan mengenal istilah selektor. Terus kemudian kita juga akan mengenal beberapa istilah lain yang nantinya akan kita kembangkan di pengaplikasian software. Nah, selanjutnya CSS sendiri memiliki versi awal waktu pembuatan sampai saat ini. Ada 4 versi CSS yang dikembangkan. Yang pertama ada CSS 1, yang kedua ada CSS 2, yang ketiga ada CSS 2.1, dan yang keempat ada CSS 3. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka manfaat CSS. CSS sendiri bermanfaat untuk beberapa pembuatan tombol dan juga button. CSS button di sini bisa menampilkan tombol dengan tampilan yang menarik, sedangkan CSS tombol digunakan untuk mengubah tampilan tombol menggunakan HTML dan juga PHP.
Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka, yaitu fungsi CSS. Tidak hanya digunakan untuk membuat tombol, CSS sendiri memiliki fungsi yang lebih besar ketimbang pemrograman bahasa yang lain. CSS ini digunakan untuk mendesain tampilan depan halaman. Nah, selain itu, di dalam CSS ini kita juga dapat membuat proses desain yang lebih cepat. Membuat desain yang sama untuk beberapa halaman pada website tentu bisa membuat pengunjung atau pembaca merasa bosan, sehingga CSS ini menghasilkan tampilan yang menarik sehingga pembaca atau pengunjung itu merasa tidak bosan. Dan yang kedua, halaman cepat dimuat. Ketika menggunakan CSS, Anda tidak perlu lagi menuliskan setiap atribut teks HTML di semua file. Cara kerjanya sama, yaitu cukup menuliskan satu kali fungsi CSS yang kemudian bisa diaplikasikan ke seluruh file yang membutuhkan. Yang ketiga, ada pemeliharaan lebih mudah. Hanya dengan satu kali melakukan perubahan pada fungsi style dalam sebuah file CSS, dapat mengubah atau menggunakan fungsi tersebut ke seluruh tampilan perubahan secara otomatis. Kemudian yang keempat, lebih beragam. Ketimbang HTML atau PHP, CSS memiliki atribut yang lebih beragam. Munculnya atribut beragam ini bukan tanpa alasan. Keberuntungan yang akan diraih oleh pengguna website adalah mempunyai persediaan struk tampilan halaman website yang lebih beragam. Yang kelima, ada kompatibel. CSS bisa diaplikasikan di berbagai perangkat, baik itu dengan versi yang lama dan juga versi yang baru. Sistem ini sangat memungkinkan konten dioptimalkan lebih dari satu perangkat. CSS mampu menyesuaikan tampilan yang dibuat pada perangkat lama maupun baru. Yang keenam, standar pengembangan website. Bisa dikatakan bahwa hampir seluruh website yang terdapat di internet pada saat ini menggunakan tampilan CSS. Selain lebih menarik jika digunakan untuk membuat halaman website, sistem ini juga didukung dengan banyak browser populer saat ini. Mengembangkan website yang sesuai dengan standar browser saat ini, jawabannya pun sangat sederhana agar lebih dikenal oleh masyarakat dan dapat digunakan pada banyak sektor. Selanjutnya ada jenis-jenis CSS. CSS ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada inline CSS, yang merupakan kode CSS dituliskan dalam file HTML. Jenis CSS ini hanya mempengaruhi satu garis kode HTML. Dan yang kedua ada internal CSS. Internal CSS dituliskan di bagian header file HTML. Fungsinya untuk menentukan tampilan sebuah halaman. Yang ketiga ada external CSS. External CSS sendiri adalah kode CSS yang diletakkan di luar dokumen HTML sebagai suatu file. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka Visual Studio Code. Visual Studio Code ini merupakan suatu software yang digunakan pada pengaplikasian modul 2 CSS ini. Visual Studio Code atau VSCode ini merupakan sebuah aplikasi editor code open source yang dikembangkan oleh Microsoft untuk sebuah sistem operasi Windows, Linux, dan juga macOS. Visual Studio Code memudahkan dalam penulisan kode yang mendukung beberapa jenis pemrograman seperti C++, C#, Java, Python, PHP, dan juga Go. Visual Studio Code memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi jenis bahasa pemrograman yang digunakan dan memberi variasi warna sesuai dengan fungsi dalam rangkaian kode tersebut. Visual Studio Code juga telah terintegrasi secara lebih real dalam GitHub. Selain itu, fitur lainnya adalah kemampuan untuk menambah ekstensi, di mana para pengembang dapat menambah ekstensi untuk menambah fitur yang tidak ada di dalam Visual Studio Code. Selanjutnya, kita akan masuk kepada langkah-langkah pengerjaan. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui studi kasus. Studi kasus ini bisa kita buat sesuai dengan keadaan real yang ada di lapangan. Nah, pada modul 2 ini, kita mengangkat suatu studi kasus permasalahan yang ada di PT Amanah Elektronik. Suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui website dengan tampilan website yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang sudah dihias dengan menggunakan 10-bit CSS atau cascading style sheet dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat script dengan bahasa pemrograman HTML dan dihias dengan menggunakan 10-bit CSS atau cascading style sheet. Berikut ini adalah script codingan
website perusahaan yang kami buat di modul 2 ini, serta sudah kami aplikasikan dengan menggunakan bantuan software Visual Studio Code. Nah, setelah coding tersebut dijalankan, maka akan menghasilkan output seperti yang ada di layar. Di sini tampak jelas kita mengetahui tentang latar belakang pendiri, tentang logo dari perusahaan tersebut, tentang produk yang ditawarkan, yang kita masukkan di katalog barang elektronik. Nah, di dalam katalog ini juga sangat lengkap, tersedia harga, jenis yang ditawarkan oleh perusahaan PT Amanah Elektronik. Kemudian kita masuk di analisa output. Pada output script coding HTML di website perusahaan terdapat teks HTML yang dipakai antara lain H1, H2, H3, dan HN untuk membuat heading. Elemen tag H1 digunakan untuk membuat judul utama atau judul halaman. Biasanya hanya digunakan sekali pada sebuah halaman. Elemen tag H2 untuk judul subbagian yang lebih kecil dari judul utama. Elemen tag yang ketiga digunakan untuk judul subbagian yang lebih kecil dari H2. Elemen tag HN digunakan untuk judul subbagian yang lebih kecil dari HN-1. Tag P untuk membuat paragraf yang terstruktur dan mudah dibaca oleh pengguna. Kemudian terdapat tag HTML yang digunakan sebagai link. Nah, link ini digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman website yang terletak dalam satu folder file HTML yang bertugas untuk menampilkan gambar. Kemudian juga terdapat link. Link ini berfungsi untuk menampilkan sosial media perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke teks BR yang digunakan untuk memisahkan baris dalam sebuah dokumen HTML. Tag ini tidak memiliki tag penutup. Tag B digunakan untuk membuat tulisan tebal. Tag ini memiliki tag penutup yaitu garis miring B. Tag U digunakan untuk membuat tulisan dengan garis bawah. Tag ini memiliki tag penutup yaitu garis miring U. Kemudian ada tag HTML yang digunakan sebagai list atau pengelompokan kalimat, yaitu tag LI. Tag ini ditutup dengan garis miring LI. Tag OL digunakan untuk membuat daftar dengan nomor untuk daftar katalog produk elektronik. Tag OL memiliki tag penutup yaitu garis miring OL. Lalu ada tag header yang digunakan untuk menandai header atau awalan website seperti judul website. Tag ini ditutup dengan tag garis miring header. Tag footer digunakan untuk menandai bagian footer atau akhiran website. Tag ini ditutup dengan garis miring footer. Pada output script coding 10 with CSS atau cascading style sheet di website perusahaan terdapat tag yang dipakai yaitu padding yang digunakan untuk memberikan jarak atau elemen HTML sehingga pada outputnya elemen HTML itu terlihat lebih rapi. Tag margin yang digunakan untuk memberikan jarak pada bagian sisi luar HTML. Tag background warna yaitu BG, color, di mana tag ini berfungsi untuk memberikan warna pada background website yang akan kita buat. Warna yang dipakai pada website yang telah kami buat pada penjualan produk ini adalah warna BG Sim 200, yaitu warna abu-abu dengan kontras 200. Semakin besar nomor, maka semakin pekat juga warna yang dihasilkan. Tag font family yang digunakan untuk mengubah jenis font. Jenis font yang dipakai adalah font serif. Tag font serif, tag font size yang digunakan untuk mengatur ukuran font. Adapun ukuran font yang dipakai adalah teks 4XL, teks 2XL, teks XL. Tag font weight yang digunakan untuk mengatur ketebalan font. Ketebalan font yang digunakan adalah font bold dan font semi-bold. Tag flag yang digunakan agar gambar berada posisi sejajar. Tag teks alik yang berfungsi untuk mengatur posisi teks yang dipakai pada website ini adalah tag center untuk memposisikan teks pada bagian tengah.
Kemudian text justify untuk memposisikan teks rata kiri dan juga rata kanan. Text list static untuk mengatur gaya list. Yang digunakan untuk grade ini adalah list desimal yang digunakan untuk gaya list dengan angka, dan list yang digunakan untuk gaya list berupa poin-poin. Nah, setelah kita mengaplikasikan softwarenya, kemudian kita akan mengetahui outputnya. Kemudian didapatkan kesimpulan dan saran yang kita berikan pada modul 2 ini. Untuk kesimpulannya, yang pertama, pada CSS, selector digunakan untuk menargetkan elemen HTML di halaman website yang ingin kita berinstall. Ada berbagai macam pemilih CSS yang tersedia dan membuat halus saat memilih elemen untuk ditata. CSS selector yang digunakan untuk pembuatan website penjualan produk elektronik ini adalah PAS. Sektor PAS ini dibutuhkan karena dalam penulisan sintaks CSS atau cascading style sheet menggunakan teknik penulisan internal CSS style. Untuk kesimpulan yang kedua, pada pembuatan website penjualan produk elektronik digunakan teknik penulisan sintaks CSS, yaitu internal CSS style, di mana internal CSS style ini adalah teknik penulisan CSS yang dalam penulisan sintaks CSS diletakkan dalam satu file bersama file HTML. Adapun kelebihan dari internal CSS style adalah tidak perlu mengupload banyak file karena HTML dan CSS berada di satu file yang sama. Perubahan internal CSS hanya berlaku di satu halaman saja, dan class dan ID bisa digunakan oleh internal style sheet. Untuk kesimpulan yang ketiga, framework Tailwind adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mempermudah proses desain dari suatu halaman website. Pada website sebelumnya hanya dibuatlah website dengan tampilan yang sederhana. Untuk memberikan tampilan yang lebih menarik, maka dibutuhkan bantuan dari framework Tailwind, di mana dalam framework Tailwind ini berisi kode CSS yang sudah siap pakai, sehingga tidak perlu lagi membuat struktur desain dari nol. Dalam framework Tailwind ini, kita dapat merubah tampilan website mulai dari background website, image font, posisi teks, ukuran teks, dan masih banyak lagi. Alasan digunakan Tailwind ini adalah untuk mempermudah proses pemrograman. Selain itu, Tailwind ini juga mudah dikustomisasi dan juga responsif. Nah, selanjutnya saran yang diberikan pada praktikum modul 2 ini. Yang pertama, ada praktikan diharapkan dapat lebih teliti dalam melakukan penulisan skrip pemrograman HTML yang dibuat lebih menarik dengan bantuan CSS. Agar proses desain website lebih mudah, diharapkan menggunakan sebuah framework yaitu Tailwind. Yang kedua, diharapkan dalam pembuatan website selanjutnya dapat membedakan penggunaan ID dan class sehingga hasil output website dapat menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, praktikan diharapkan dapat menghafal tag pada HTML dan juga CSS agar praktikan dapat dengan mudah menulis skrip HTML dan CSS pada Visual Studio. Berikut ini daftar pustaka yang ada pada laporan resmi modul 2 kami. Daftar pustaka ini kami gunakan pada penulisan tinjauan pustaka yang tentunya sangat lengkap dan juga dimuat dari sumber-sumber yang terpercaya. Selanjutnya adalah proses pengaplikasian software Visual Studio Code tentang program atau studi masalah yang ada pada modul 2 ini, yang mana pengaplikasian software tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Wardatul Lailiyah dengan NPM 2140. Selanjutnya untuk pengaplikasian pada modul 2 yaitu mengenai CSS. Nah, pada CSS ini bahasa pemrograman yang digunakan yaitu kita menggunakan HTML. Kemudian kita menambahkan script, di mana script ini digunakan untuk memasang framework pada manual. Nah, kemudian kita tambahkan pada body ini yaitu background image untuk mengubah background, di mana yang awalnya background panas menjadi background yang kita inginkan. Yaitu kita tambahkan URL, di mana URL ini digunakan untuk menambahkan link. Kita tambahkan link untuk mengubah warna, untuk mengubah background image atau background. Nah, kita tambahkan div kemudian untuk menampung program yang kita gunakan. Kita tampung sampai dengan kontak us atau sosial media yang dapat dihubungi. Setelah itu kita tambahkan ini kelas, kemudian kita tambahkan Zing BG.
Nah, BG ini digunakan untuk mengatur warna teks yang kita gunakan. Apabila warna teks semakin besar, maka warnanya akan semakin petang. Kemudian kita tambahkan rounded ini untuk mengatur kelengkungan pada teks. Kemudian kita tambahkan ini MY. MY ini untuk background, untuk margin. Nah, margin ini MY digunakan untuk mengatur jarak luar. Kemudian kita tambahkan padding, di mana padding ini kita gunakan untuk memberi jarak juga. Nah, kita tambahkan padding atas bawahnya itu sebesar 5 dan kanan kiri sebesar 5. Kemudian kita ubah warna pada welcome to PT Amanah Elektrik, yaitu kita gunakan ukuran teksnya 4XL, kemudian font yang kita gunakan, fontnya kita bold dan kita pindah di center atau di tengah agar posisinya lebih tepat. Kemudian kita tambahkan warna pada teks welcome to PT Amanah Elektrik, kita gunakan warna merah yaitu 400. Kemudian jenis font atau jenis tulisan yang kita gunakan yaitu font serif. Nah, langkah berikutnya kita tambahkan list, kita gunakan LI. Nah, pada list ini kita gunakan yang pertama yaitu pada pendiri, pada latar belakang pendiri, kemudian pada about Elektra, dan yang ketiga pada katalog. Nah, untuk membuat list, yang pertama kita buat list desimal yaitu angka. Kemudian teks yang kita gunakan, ukuran teksnya bisa menggunakan 2XL dan fontnya kita bold. Nah, untuk font yang digunakan atau jenis huruf yang kita gunakan yaitu font serif agar fontnya sama. Nah, untuk H2 yang kita gunakan sama, yaitu pada H2 ini kita gunakan teksnya pada latar belakang pendiri, itu teksnya ukurannya teks XL, kemudian fontnya kita semi bold, kemudian font yang kita gunakan yaitu font serif. Selanjutnya kita tambahkan div lagi untuk menampung. Nah, kita tampung pada gambar pada praktikan 1 dan praktikan 2. Nah, kita gunakan tambahkan kelas yaitu grid kita untuk memberi jarak pada gambar praktikan 1 dengan praktikan 2. Nah, untuk memindahkan gambar pada praktikan 1 dan 2, kita pindahkan ke tengah yaitu dengan flag justify center. Nah, untuk gap ini digunakan untuk memberi jarak pada dua gambar. Kita beri jarak 4, kemudian PT-nya kita kasih paddingnya atas bawah 3 dan kanan kiri 3. Untuk file gambarnya sama, kita gunakan image shot. Nah, ini kita copy linknya, kemudian kita beri lebarnya 200 dan tinggi 200. Nah, kemudian pada paragraf atau deskripsi dari PT Amanah ini sampai dengan dunia muda, kita gunakan text justify. Nah, di mana text justify ini untuk menyamaratakan teks, yaitu agar teks itu sangat rata di kanan dan kiri. Nah, fontnya kita ubah dengan font serif agar semua sama. Nah, untuk deskripsi pada pendiri juga sama, kita gunakan text justify dan font serif. Nah, untuk list yang kedua yaitu pada about Elektra atau logo pada PT Amanah Elektrik. Nah, yaitu dengan list desimal, kemudian ukurannya kita gunakan 2XL dan fontnya semi bold agar tidak terlalu tebal, dan kita gunakan font serif. Kemudian pada deskripsi pada Elektra kita gunakan sama, yaitu font serif, dan teksnya kita samaratakan kanan dan kiri. Untuk katalog barang, nah kita gunakan list lagi. Untuk ini list yang ketiga. Untuk font yang kita gunakan semua sama, yaitu font serif dan font semi bold ini agar tidak terlalu tebal, dan untuk ukuran teksnya kita gunakan teks 2XL
dan kita tambahkan padding atas itu 5 agar tidak terlalu mepet dengan teks yang lain. Nah, kemudian kita tambahkan sama, yaitu kita ubah semua teksnya menjadi font serif, dan ini pada katalog kita ubah menjadi teks justify agar rata kanan dan kiri. Untuk katalognya sama, yang kita gunakan semua font serif dan teks justify. Kemudian pada kontak us kita tambahkan kelas font serif yang kita gunakan, kemudian teksnya kita ganti menjadi teks XL, dengan padding kita tambahkan 4 dan fontnya semi bold agar tidak terlalu tebal. Nah, pada kontak us atau sosial media yang kita gunakan ini, kita tambahkan grid. Nah, grid ini untuk membuat gambar menjadi berjejer. Nah, kita gunakan grid calls 2 dan kita gunakan ketiga. Nah, ketiga ini untuk membuat jarak pada gambar. Nah, dan kita tambahkan BT atau padding untuk memberi jarak juga. Nah, untuk ini, berikut ini adalah codingan dari modul 2. Nah, untuk mengetahui hasil dari codingan ini, maka kita lihat output. Nah, berikut ini adalah output dari codingan tadi. Nah, ini merupakan welcome to PT Amanah Elektrik. Nah, ini welcome to PT Amanah Elektrik. Nah, di mana warna yang kita gunakan yaitu teks rednya red. Kemudian ini merupakan list yang kita gunakan tadi, yaitu latar belakang sendiri 1, 2 about Elektra, dan yang ketiga katalog barang elektronik. Nah, untuk ini adalah justify, yaitu biar rata sama kanan dan kiri. Untuk gambar kita ubah menjadi center, about Elektra sama, kemudian listnya sama. Nah, ini digunakan grid tadi agar gambarnya berjejer. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.